key kriptografi dan RSA ya. Nah, kemudian konsep public key kriptografinya itu dimulai dari pengirim ya. Jadi pengirim itu akan mengirim pesan secara public key ya, secara public. Kalau public artinya apa? Public key artinya apa? Apa artinya public? Istilah, kalau kita menggunakan istilah public artinya apa? Apa yang bisa jawab? Umum, Bu. Umum, Bu. Oke, berarti bisa diakses oleh umum, siapapun ya. Jadi pengirim itu mengirim secara public key. Kemudian dienkripsi, setelah itu di ciphertext ya, menggunakan internet, kemudian dideskripsi, dan penerima itu menerima pesan secara private key. Jadi hanya penerima yang bisa mengetahui mengakses pesan itu. Bisa dipahami? Jadi kalau pengirim pesan itu dia dalam bentuk public key-nya ya, kemudian dienkripsi, di ciphertext, kemudian dideskripsi sampai ke penerima. Penerima dia bisa membaca karena adanya sifat private key. Bisa dipahami? Kalau private key berarti hanya penerima yang bisa mengakses. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu. Oke, Bisa, jadi ini Bu. konsep dari key kata kunci yang ada di kriptografi. Nah, kemudian tujuannya kenapa kita harus memberikan kriptografi ya, tujuan public key kriptografi. Tujuannya tentunya adalah confidentiality, kerahasiaannya, supaya bisa dirahasiakan pesannya yang dikirim ya. Kemudian integrity. Integrity artinya aman ya, aman datanya, tidak ada perubahan selama masa transmisi. Kemudian ada authentication. Authentication artinya bisa mengidentifikasi pengirimnya, penerimanya ya. Kemudian ada non repudiation. Lanjut. Cara kerja dari public key hampir sama tadi ya. Pertama, pesan asli. Jadi pesannya asli, kemudian dienkripsi menggunakan public key, kemudian diubah menggunakan ciphertext, dideskripsi sampai pada saat dideskripsi itu hanya private key yang bisa membaca sampai ke penerima sesuai dengan pesan asli. Sama tadi ya. Nah, lanjut. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya tentunya distribusi kunci lebih mudah ya. Kemudian mendukung tanda tangan digital. Jadi kriptografi ini mendukung juga ada tanda tangan digital, jadi kita tidak memerlukan lagi tanda tangan secara manual ya. Kemudian ada skalabilitas ya, tingkat tinggi. Ini karena merupakan data berbasis internet ya, jadi skalabilitas tinggi. Kemudian kelemahannya prosesnya lebih lambat. Lebih lambat ini karena ada beberapa macam eksekusi yang dilakukan, ada beberapa ya, sehingga kesannya agak lambat prosesnya. Kemudian membutuhkan ukuran kunci besar, artinya karena kriptografi itu membutuhkan istilahnya kalau kita membuat kata kunci yang panjang ya, itu kelemahannya di situ. Kalau kita istilahnya membuat kata kunci yang panjang, itu ukurannya panjang juga. Misalkan ada 10 karakter, berarti 10 karakter juga kuncinya ya. Jadi berapa yang kita berikan segitu. Jadi ini di sini membutuhkan ukuran kunci yang besar. Kemudian rentan jika private key tentunya ya. Ini kalau bocor ini ya pasti datanya akan bisa dimanipulasi. Oke, lanjut lagi. Mana tadi? Kelemahannya. Kemudian ada RSA, Raifos Samir Adleman. Ya. Nah, ini orang-orang yang pendirinya ini. Ini dimulai dari tahun 1977. Jadi RSA itu adalah algoritma kriptografi kunci publik. Nah, ini yang mengembangkan ini 3 orang ya.
di mana keamanannya didasarkan pada sulitnya memfaktorkan bilangan bulat yang sangat besar menjadi faktor-faktor prima. Ya. Oke, kemudian konversi faktor ya. Kemudian di sini kita akan terus membahas RSA sampai slide terakhir. Nah, prinsipnya RSA di sini menggunakan konsep matematika. Ada bilangan prima, ada modulo, ada faktorisasi bilangan besar, dan ada fungsi Euler-Tochen. Ya, jadi ada fungsi matematika yang akan kita bahas di inskripsi RSA ini. Nah, lanjut. Nah, tahapan pembangkitan kunci RSA, artinya tahap pembuatannya ya. Nah, langkah pertama, memilih dulu dua buah bilangan. Aduh, di sini sudah tidak jadi. Di sini ada dua buah bilangan, ada bilangan P dan Q, di mana P itu isinya 17, Q 12, ya. Nah, kemudian langkah kedua, menghitung nilai N-nya, di mana N-nya itu rumusnya adalah P dikali Q. Berarti angkanya tadi 17 dikali 11 dapat 187, ya. Nah, kemudian langkah ketiga, menghitung menghitung Euler ya, fungsi Euler. Rumusnya ini karena saya masukkan ke dalam Canva, jadi Euler ini yang biasa lihat di equation, simbol seperti ini. Apakah dia kayak W kemudian ditarik ke bawah? Ya, untuk Euler rumusnya adalah ini juga tidak jelas di sini. Sama dengan Euler N, ya ini Euler N sama dengan P dikurang 1 dikali Q kurang 1. Ini rumusnya ya. Nah, jadi pada saat kita masukkan bilangannya 17 kurang 1 kali 11 kurang 1. Dapatnya 160. Jadi Euler-nya dapat 160. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan nilai E, di mana syaratnya adalah 1 itu lebih kecil dari E. Ini E kecil seharusnya ya, cuma karena ngikut fontnya Canva jadi besar. Ini E kecil ya, 1 lebih kecil dari E, lebih kecil dari Euler. Ya. Dan faktor bilangan besarnya E, Euler, di mana sama dengan 1, ini ya syaratnya. Jadi ada dua syaratnya. Ketika 1 lebih kecil dari E, lebih kecil dari Euler, dan FPB-nya faktorialnya ya, E, Euler sama dengan 1. Maka dipilihlah, kan disuruh tentukan. Jadi di antara syaratnya itu dipilih E-nya sama dengan 7. Ini E sama dengan 7 ya. Nah, seperti ini. Ini saya mau menghemat ruang ini. Jadi dia begini. Ya. Nah, kemudian langkah kelima, menentukan D-nya. D kecil ini ya, jadi ini D kecil ya. D dikali 7 sama dengan 1 mod 160. Ya. Kemudian ya 160-nya dapat dari sini ya. D dikali 7, sudah ya tadi. D-nya sama dengan 23. 23 dikali 7 sama dengan 161. Ya. Kemudian lagi ini 161 mod 160 itu sama dengan 1. Jadi D-nya itu adalah 1 ya. Oke, kita lanjut lagi. Cara bentuk kuncinya itu nilai E-nya dengan koma N-nya tadi kan sudah didapatkan, di mana E-nya 7, N-nya 187. Itu masuk kategori public key ya. Kemudian kalau private key itu masuk kategori D, N. Ini D kecil, N kecil ya. Di mana D-nya tadi ada 23, N-nya itu 187. Bisa dipahami sampai di sini? Yang penting perhatikan saja rumusnya yang ini ya. Ini karena berubah ke fontnya sehingga tidak terlalu jelas. Atau jelas Ci, kita lihat kah? Jelas Ci? Iya Bu. Jelas Cita? Gitu. Jadi seperti itu cara bentuk kata kunci public dengan kata kunci private.
di mana kata kunci public terdiri dari nilai E-nya, N. Private key-nya terdiri dari nilai D, N. Bisa dipahami? Kita lanjut. Proses enkripsinya. Ini juga saya kurang. Proses enkripsinya menggunakan rumus ini ya. C, kemudian M, pangkat E, mod N. Ya. Kemudian C-nya ini lebih diperbesar lagi. C-nya M pangkat E atau C ini? E ya. M pangkat E mod N. Jadi misalkan kalau ditentukan nilai M-nya 10, maka C-nya adalah 10 pangkat 7. Karena E-nya tadi ada 7, mod N-nya itu 187, sehingga dapat nilai C-nya 142. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nih, kira-kira? Bisa, jadi ada di contoh kasusnya nih. Kemudian, ini kenapa begini? Lanjut, RSA untuk, kalau itu tadi pengkodean ya, RSA untuk pengkodean. Nah, sekarang ini adalah RSA untuk digital signature. Ya, kalau digital signature itu kita menggunakan istilah HAS. Ya, nah prosesnya yang pertama, jadi ada 2 proses di sini untuk RSA digital signature, yaitu yang pertama adalah proses signing, di mana pengiring ini menggunakan private key, ya. Rumusnya signature, ya, tanda tangan sama dengan HAS kali M pangkat kali D ini ya. Pangkat D ya, pangkat D. Jadi M pangkat D mod N. Kemudian untuk proses verifikasinya, penerima menggunakan public key, ya. Rumusnya HAS M, kemudian sama dengan signature. Ini kalau di program, ini bisa ya kalau di program ya, implementasikan di program seperti ini. Signature, pangkat E, mod N. Nah, jika hasilnya sama, maka pengirimnya valid dan pesan tidak berubah. Berarti ini berhasil. Berhasil bentukan digital signature-nya. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu. Oke. Kemudian aplikasi RSA dalam kehidupan nyata, di mana RSA ini digunakan pada berbagai sistem keamanan digital, ya. Nah, contoh-contohnya kalau kita menggunakan istilahnya mau membuat keamanan digital di web HTTPS, ya. Nah, ini menggunakan protokol SSL dan TLS. Ya, ini contohnya, bukannya, untuk pertukaran kunci. Nah, kemudian yang kedua, email, ya, supaya emailnya aman. Ini contoh implementasinya adalah, sayangnya saya tidak kasih contoh kasusnya di sini ya. Oh iya, saya tidak kasih. Nanti pertemuan berikutnya ya, saya kasih contoh kasusnya. Ya, kemudian, ya, aduh salah ini. Ini digital. Jadi bukan nyambung di sini, dia berdiri sendiri ini dia ya. Berdiri sendiri gini. Promote. Ya, ini dia berdiri sendiri. Ya, digital. Digital sertifikat, di mana RSA digunakan pada sertifikat digital dan infrastruktur. Kemudian ada VPN. VPN juga itu menggunakan RSA ya, membantu proses autentikasi dan pertukaran kunci. Nah, yang terakhir adalah e-commerce. Ini yang sekarang lagi banyak sekali ya. Itu kita menggunakan RSA di e-commerce. Nah, itu adalah mengamankan transaksi pembayaran secara online. Kemudian yang terakhir, aduh kenapa begini? Ini adalah perbedaan antara kripto simetris dengan RSA. Aduh. Nanti saya perbaiki ulang ini ya. Ini perbandingannya ini dari segi aspeknya, jumlah kuncinya. Kalau simetris dia jumlah kuncinya 1, kalau RSA jumlah kuncinya 2. Kecepatannya, tapi tidak tampil ya. Aduh, saya tidak tampil. Kalau kecepatannya simetris cepat, kalau RSA lambat. Kemudian untuk distribusi kuncinya, ini sulit, kalau RSA agak mudah. Lengkapnya nanti saya kirim deh ya.
Ada yang mau Ya, ditanya? Bu. Iya, silahkan. Ada pertanyaan? Jadi tadi ini yang kita pelajari adalah proses membentuk kunci ya, kunci pada kriptografi. Di sini kita menggunakan RSA. Apalagi itu RSA tadi? RSA itu pengembangnya ya, ada Rivers, nama-nama orangnya. Dia yang mengembangkan ini algoritma. Di sini ada dua tadi, bagaimana cara membuat kunci, kata kunci, dan cara membuat signature digital, ya, tanda tangan digital. Oke, itu istilahnya inti dari materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, saya rubah tadi di situ. Ya, ini konsep public key-nya. Public key, kriptografi, ini konsepnya, jadi alur-alurnya ini dari pengirim ke penerima. Kalau dari pengirim dia secara public, terus diterima secara private key. Ya, enkripsinya tadi menggunakan tadi fungsi matematika ya. Apalagi ini tujuannya, kemudian kita lebih mengarah ke RSA-nya, tadi RSA. Jadi RSA itu adalah pengembangnya yang disebut Rivers Samir algoritma kriptografi yang digunakan. Jadi RSA ini bisa membuat kata kunci, jadi ada dua kunci, jadi ada dua kunci yang dia bentuk, yaitu kunci public dan private. Kemudian bisa membuat digital, signature digital. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu. Iya. Untuk tahapan penggunaan perhitungan matematikanya, lihat saja ini yang terstruktur ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ya, nanti di pertemuan berikutnya baru kita mau contoh kasus supaya terimplementasi. Contoh kasusnya bisa di program apa yang kamu kuasai ya. Misalkan di Python ya, kita masukkan ke dalam Python. Ini juga kayak semacam enkripsi, penggunaan yang signature digital, ini banyak dibahas di skripsi kemarin. Jadi bisa diangkat juga sebagai skripsi ya. Ada siapa tahu ada yang mau membuat buat digital signature digital secara otomatis ya. Jadi tidak membutuhkan lagi kayak ini biasanya kan kita masih butuh tanda tangan manual ya, harus ketemu sama orangnya. Nah, kalau signature digitalnya sudah jadi itu tidak perlu lagi ya, bisa dilakukan secara online. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Ya, silahkan tag saya supaya saya kirim materinya. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan deh, atau sudah paham semua? Atau saya terlalu cepat? Orang komputer memang cepat. Nanti kalian juga kalau sudah jadi alumni pasti cepat. Orang pasti bilang, kenapa cepat sekali? Itu ciri-ciri orang komputer. Oke, ada pertanyaan? Sudah bisa paham sampai sini? Oke. Bu. Bisa, Bu. Ya, kenapa Sabri? Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, saya harap semuanya sudah paham. Jadi ada berapa tadi kesimpulannya yang kita bisa ambil? Jadi kunci di kriptografi kita menggunakan RSA, di mana bisa membentuk kata kunci dan bisa membentuk digital signature digital, ya. Jadi ada dua tujuannya tadi. Oke, saya akhiri perkuliahan pada sore hari Izin, ini. Bu, pengabsen tadi atas nama Wahyu Akbar kelas C lewat. Kenapa lewat? Kamu baru datang? Enggak, Bu, pas saya pindah di kelas lain baru aku masuk, Bu. Kelas berapa? Kelas C, Bu. Saya juga, Bu. Atas nama Arif Rahman, Bu. Urutan Wahyu.
Wahyu Akbar bagian atas, Bu. Urutannya. Bagian berapa? Antara nomor 2 enggak salah, Bu. Mana? Kalau bukan 2, 3. Ini 2, 3 Di ini. kelas. Hah? Di kelas C, Bu. Atas nama Wahyu Akbar. Ini kelas C sekarang ini. Tidak Ini muncul. kalau yang ketinggalan absen merepotkan sekali. Saya kadang tidak mau ladeni. Tapi karena kita baru pertemuan pertama, nanti berikutnya saya tidak ladeni nih yang lambat-lambat ini. Mengacaukan. Urutan keberapa nih? Tidak muncul ke di layarnya, Bu, di sini. Oh. Pertemuan berikutnya saya sudah malas miladen ini yang begini-begini. Yang terlambat. Urutan keberapa? Bagian atas, Bu. 7. Iya. Siapa lagi? Kelas berapa? Tabe Bu, kelas B juga Bu. Kayaknya tadi tidak kedengaran Tadi C tidak suara ada. aku Bu. Kalau C tidak ada. Sudah, C ya sudah. Tabe Kelas kelas A, A, Arif Rahman, Bu. Kelas berapa? Kelas A, Bu. Musdari, Bu. C dulu. Ini saya tanya yang C dulu. Ada enggak yang C? Sudah. Musdari, Bu. Musdar Saya, urutan Bu. berapa? 3, Ibu. Minggu depan enggak boleh ada lagi yang begini nih. Mana Musdar? Urutan 23, Ibu. 23. Siapa lagi? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, kelas berapa Di lagi? kelas A juga, Bu. A. Urutan keberapa? Arif Rahman tadi. Satu Bu. Siapa lagi? Yang atas nama Muhammad Mulyadi Hak Bu. Ana Mulyadiha. Siapa lagi? Ini jangan Itu lagi saja, telat Bu. di depannya. Merepotkan sekali nih. Saya sebetulnya malas ladeni. Tabe Bu, mau bertanya Bu. Nah, Itu untuk Meet SIM-nya Bu, bagaimana Bu? Dikumpulkan di langsung atau dibuat drive? tadi ikut kah? Kamu ikut tadi Iya Bu, ikut. materinya? Bukan Bu, yang untuk Meet simulasi. Siapa lagi nih? Sudah ada nih? 4-an ada nih? Sudah. Masih ada lagi? Kelas B Bu. B. Empat Deur hari apa? Oh ini ya. Senin juga. Atas nama siapa? Nur Asikin Ibu. Perasaan tadi sudah Nurasikin. Oh, kukira tidak kedengaran tadi suara aku Ibu. Apa jele jaringan? Berapa? Oh ini. Ibu, Nomor nomor 9 juga Bu Anggi Wahyuni. Siapa? Anggi. Ini saya sebut semua tadi ini. Kenapa tidak menyahut? Siapa lagi? Nomor 1 juga Ibu. Siapa? Nia Rahmadani Bu. Urutan. Nomor Sama. 1. Nah ini kalau terlambat ini ya. Gini nih.
Jangan terlambat kalau dibilang. Makanya itu saya sengaja kalau misalkan jam 9, saya kasih lewat. Saya juga, Bu. Siapa ini? Karena kalau saya masuk duluan, kalian baru datang, ini nyetirnya. Urutan keberapa? Urutan? Oh, Sudah, Mi? Dadah, Mita? Oke ya. Saya akhiri perkuliahannya dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.